Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah filologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Sultan SPD M. Hum. Seorang penulis buku, Maisi Junardi, pernah menulis satu kalimat, yaitu, "Aku percaya dalam tiap kebudayaan di dunia tersimpan nilai-nilai kearifan dan kebaikan. Selain itu, tentu saja keindahan." Satu kalimat tersebut sangat mempresentasikan apa yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini, yaitu mengingatkan kita bahwasanya kita perlu untuk menghargai dan juga melestarikan peninggalan bersejarah ataupun ragam kebudayaan milik bangsa, terutamanya adalah pelestarian naskah kuno. Namun sebelum itu, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rohani Nur Aisyah dan rekan saya Lataiful Minan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul Pelestarian Naskah Kuno Nusantara. Namun sebelum itu, di sini saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu, apa sih sebenarnya maksud dari pelestarian naskah kuno itu? Jadi teman-teman, maksud dari pelestarian naskah kuno adalah upaya menjaga warisan budaya bangsa sebagai rekam jejak budaya yang berisikan ragam budaya bernilai tinggi dan juga kejayaan pada masa lampau. Kami akan membawakan 4 materi pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah pelestarian naskah kuno, yang kedua kedudukan dan peranan naskah, yang ketiga situasi pernaskahan, dan juga yang terakhir keadaan naskah-naskah. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, pelestarian naskah kuno, yaitu perawatan lahir dengan memberikan obat-obatan anti hama. Yang kedua, membuat salinan-salinan. Yang ketiga, memproduksi naskah seperti membuat mikrofilm atau cara lain yang tidak membahayakan naskah aslinya. Pada hakikatnya, naskah kuno merupakan cagar kebudayaan bangsa Indonesia. Naskah kuno juga merupakan sumber yang tak pernah kering, merupakan unsur sejarah dan kebudayaan pada masanya. Yang ketiga, yaitu situasi pernaskahan. Jika menelusuri daerah mana saja yang memiliki dan meninggalkan warisan budaya berupa naskah kepada kita, dapat kita lihat bahwa semua kawasan yang memiliki huruf daerah merupakan daerah sumber naskah. Naskahnya dari berbagai daerah pun berbeda-beda. Ada berbagai daerah yang menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, namun juga ada beberapa daerah yang menggunakan bahasa Arab. Dan pada waktu ini yang paling banyak menyimpan naskah dalam berbagai daerah adalah Perpustakaan Nasional di Jakarta. Nugraha mencatat bahwa kekayaan Perpustakaan Nasional mencapai 9.626 naskah, yang antara lain tertulis dalam bahasa Aceh, Bali, Batak, Bugis, Makassar, Jawa, Jawa Kuno, Madura, Melayu, Sunda, dan Ternate. Naskah-naskah yang disimpan di Perpustakaan Nasional merupakan pindahan dari Museum Nasional pada tahun 1986. Dikutip dari Nugraha 1992 halaman 1-3. Dengan begitu, naskah kuno di Indonesia pada sebenarnya masih banyak terdapat di berbagai daerah, namun mungkin untuk penemuannya membutuhkan pencarian yang sedikit ekstra dan juga keberadaannya yang masih sulit untuk ditemukan. Namun selain di Perpustakaan Nasional, di luar Perpustakaan Nasional juga terdapat banyak sekali tempat menyimpan naskah seperti berbagai museum, yayasan, pemerintah daerah, pesantren, masjid, atau bahkan universitas. Kemudian, masuk materi selanjutnya yaitu naskah-naskah Indonesia di negeri Belanda dan Inggris. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah teman-teman tahu mengapa naskah-naskah Indonesia itu banyak ditemukan di Belanda dan Inggris? Ada yang tahu? Ya, ada beberapa alasan mengapa naskah-naskah Indonesia itu banyak ditemukan di Belanda dan Inggris. Alasan pertama yaitu kolonisasi. Selama periode kolonial, Belanda itu menguasai Indonesia selama lebih dari 3 abad. Dan hal ini yang menyebabkan banyaknya dokumen, naskah, dan artefak budaya Indonesia itu dibawa ke Belanda sebagai hasil dari penjajahan kolonial. Alasan yang kedua adalah hubungan sejarah. Kita tahu bahwasanya di masa lampau Indonesia memiliki hubungan sejarah baik dengan Belanda ataupun dengan Inggris. Nah, hubungan sejarah inilah yang menyebabkan pertukaran budaya, penelitian, dan kerjasama di bidang akademis yang memungkinkan naskah-naskah Indonesia untuk terus dipelajari dan dipamerkan baik di negara Belanda ataupun di negara Inggris. Kemudian alasan yang ketiga atau yang terakhir adalah penelitian akademis. Universitas dan lembaga penelitian di Belanda ataupun Inggris seringkali memiliki program atau proyek penelitian yang berkaitan dengan Indonesia, termasuk studi naskah-naskah klasik atau dokumen sejarah yang penting bagi pemahaman tentang sejarah budaya dan masyarakat Indonesia. Itulah beberapa alasan mengapa naskah Indonesia itu banyak terdapat di negara Belanda ataupun negara Inggris.
Selanjutnya, masuk ke bagian pertama, yaitu naskah-naskah Indonesia di negeri Belanda. Naskah-naskah di negeri Belanda menggambarkan perkembangan jumlah naskah Melayu yang disimpan di perpustakaan Universitas Leiden dalam jarak waktu antara 1850 dan 1921. Dijelaskan bahwa kira-kira pada tahun 1850 hanya terdapat 7 naskah Melayu di perpustakaan itu, dan pada tahun 1899 pada waktu itu Katalogus Trinbol diterbitkan, jumlahnya sudah menjadi 401 naskah. Pada waktu Van Ronkel menerbitkan Katalogus, tambahnya pada tahun 1921 jumlah naskah membengkak menjadi 1.168 buah. Dari pendataan pada tahun 1921, naskah-naskah Indonesia terdapat di perpustakaan Universitas Leiden dengan jumlah 1.168. Dikutip dari Husen 1974 halaman 6. Bisa kita lihat di samping penjelasan ada satu gambar yang diberi keterangan naskah Lagaligo dokumentasi perpustakaan naskah Universitas Leiden. Ya, naskah tersebut merupakan naskah Lagaligo teman-teman yang mana didokumentasikan ketika berada di Universitas Leiden. Naskah Lagaligo ini adalah naskah terpanjang di dunia dan sudah ditetapkan sebagai salah satu Memory of the World yang isinya penciptaan dan penemuan manusia. Naskah ini adalah epik mitologis dari daerah Sulawesi Selatan. Naskah tersebut juga sudah dikembalikan ke Indonesia sejak tahun 1978 dan ditetapkan sebagai Memory of the World pada tanggal 26 Juni 2008. Naskah Indonesia di negeri Inggris. Naskah-naskah Indonesia tersimpan di berbagai kota di seluruh Inggris. Terdapat lebih dari 1.200 naskah dan tersebar di 10 kota, yaitu di Aberystwyth, Bristol, Cambridge, Edinburgh, Glasgow, Hull, London, Manchester, Oxford, dan Shrewsbury, dan terdapat di 24 lembaga terkenal lainnya. Gallups dan Arps mencatat di dalam Golden Letters bahwa naskah Indonesia yang paling awal tercatat di Inggris ialah 2 naskah, yaitu terdiri dari bahasa Jawa dan juga Sunda kuno. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Namun sebelum menutup presentasi kami pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kembali satu kutipan, namun kali ini dari seorang filolog, yaitu Putri Susanti. Kutipannya adalah, naskah kuno itu bukti nyata dari masa lalu yang menyimpan banyak sejarah Nusantara. Itulah tadi presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan pada kali ini bisa memberikan wawasan dan juga pengetahuan baru bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata, dan saya berwakil dari kelompok 6 mengakhiri presentasi kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk semua perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.